Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-126. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan tidak mendesaknya. Hatinya mulai luluh mendengar tangis ibunya. Perlahan-lahan di sela-sela isaknya, ibunya itu pun bercerita tentang dirinya sendiri di masa gadisnya. "Laki-laki itu baik sekali, Paksi," berkata ibunya. "Jika laki-laki itu baik sekali, kenapa ia meninggalkan ibu yang sudah menjadi hamil?" Tangis ibunya semakin menekan dadanya. Dengan susah payah ibunya mencoba menahan agar tangisnya itu tidak meledak. "Ibumu ini hampir saja dibunuh oleh kakekmu pada waktu itu. Aku sudah mencemarkan nama baik keluargaku. Kenapa laki-laki itu pergi meninggalkan ibu?" "Ia tidak sengaja pergi meninggalkan ibu, Nger. Tetapi ia adalah seorang prajurit. Tiba-tiba saja ia mendapat tugas untuk membasmi sekelompok perampok yang sangat ganas. 25 orang yang berangkat, hanya 15 orang yang kembali. 8 orang diketemukan mayatnya, tetapi 2 orang dinyatakan hilang karena tubuhnya tidak diketemukan. Di antara ke-15 orang yang kembali itu pun ada yang terluka bahkan parah. Laki-laki itu termasuk yang tidak diketemukan." "Iya, aku tidak yakin bahwa ia meninggal, tetapi laki-laki itu memang tidak kembali." "Kenapa laki-laki itu tidak kembali, Ibu?" Ibunya menggelengkan kepalanya. "Seandainya ia memang tidak mati, ia sengaja menghilang dari pasukannya agar ia tidak harus bertanggung jawab atas perbuatannya," desak Paksi Pamekasan. "Tidak, itu tidak benar. Jadi, ia bukan seorang pengecut. Ia seorang laki-laki sejati. Pada suatu saat, iblis memang berhasil mencekam jiwa kami, sehingga yang terkutuk itu telah terjadi. Tetapi ia tentu tidak lari. Jika ia tidak kembali, tentu ada sebabnya. Dan akhirnya aku pun tahu apa sebabnya." "Apa sebabnya, Ibu?" Tangis ibunya mereda. Ditatapnya mata Paksi Pamekasan sehingga anak muda itu justru memalingkan wajahnya. "Paksi, laki-laki itu terluka parah. Bersama seorang kawannya ia memang terpisah. Tetapi keduanya justru berhasil memasuki sarang perampok itu. Meskipun lawannya terlalu banyak, namun keduanya berhasil menghancurkan sarang itu, membunuh beberapa orang di antara mereka. Sedangkan yang lain berlari bercerai-berai. Ada di antara para perampok itu yang kemudian ternyata jatuh ke tangan para prajurit. Tetapi kedua orang itu terluka parah. Pada saat terakhir, keduanya terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Itulah sebabnya keduanya tidak dapat diketemukan oleh kawan-kawannya." "Dari mana Ibu tahu?" "Kedua prajurit yang akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya, keduanya dirawat oleh orang padukuhan di bawah jurang yang dalam itu, sehingga keduanya sembuh. Tetapi untuk itu dibutuhkan waktu yang panjang. Sementara itu, aku tidak dapat lagi menyembunyikan keadaanku." "Laki-laki itu datang menemui Ibu?" "Iya, kedua laki-laki itu datang menemui Ibu, tetapi sudah terlambat.
ibu sudah melahirkan seorang anak laki-laki tanpa ayah. Ayahnya adalah Ki Rangga Sarpabiwada. Bagaimana itu terjadi? Kakekmu juga seorang prajurit. Seorang prajurit muda telah bersedia menikahi aku dengan syarat bahwa segala warisan kakekmu akan jatuh ke tangannya. Prajurit muda itu Ki Rangga Sarpabiwada. Iya, tetapi ia belum rangga waktu itu. Jadi apa yang dikatakan adikku itu benar? Ibu Paksi Pamekasan itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bagaimanapun juga ia bertahan, namun akhirnya tangisannya itu tidak terbendung lagi. Inilah ibumu, Paksi. Selama ini aku berusaha untuk menyembunyikannya, tetapi aku sadar bahwa pada suatu saat kau tentu akan mengetahuinya juga. Apalagi saat ini sikapmu terhadap Pajang yang bertentangan dengan sikap Ki Tumenggung Sarpabiwada. Sehingga kau dan Ki Tumenggung tidak akan dapat hidup bersama-sama lagi dalam satu keutuhan keluarga. Ki Tumenggung itu nampaknya benar-benar ingin membunuhmu. Ya, aku merasakannya. Bahkan sejak belum pecah persoalan Haryo Wisoko, ayah memang telah mengusirku dengan tugas yang tidak masuk akal itu. Ayahmu merasa cemas bahwa pada suatu saat kau akan menuntut hakmu. Rumah ini dan segala isinya adalah milik kakekmu. Aku tidak pernah berpikir tentang warisan. Aku percaya, tetapi Ki Tumenggung tidak mempercayaimu. Bahkan kau menjadi duri di dalam dagingnya. Karena itu, kau harus diungkit dan disingkirkan jauh-jauh. Jika saja aku tahu. Paksi, suara ibunya meninggi. Aku minta maaf kepadamu. Selama ini aku berusaha mengelabuhimu. Seolah-olah aku adalah seorang ibu yang baik. Tetapi sekarang kau melihat kenyataanku. Aku memang bukan seorang bidadari yang hatinya selembut dan seputih kapas. Cukup, Ibu. Paksi pun bangkit berdiri. Wajahnya menjadi tegang. Dipandanginya wajah ibunya dengan tajamnya. Dengan suara yang memberat, Paksi pun bertanya, "Siapakah laki-laki itu?" Isak ibunya menjadi semakin menyesakkan dada. Namun ia menggeleng sambil berkata, "Aku tidak dapat mengatakannya, Paksi. Laki-laki itu tidak ada lagi di Pajang." "Di mana?" "Aku tidak tahu." Paksi Pamekasan menggeram, namun tiba-tiba saja tubuhnya menjadi sangat lemah. Paksi Pamekasan pun kemudian terduduk di amben itu pula. Tubuhnya bagaikan tidak bertulang lagi. "Paksi!" desis ibu Paksi itu sambil mengusap kedua pipi anaknya. "Aku tidak apa-apa, Ibu. Tetapi kenyataan ini terasa sangat pahit bagiku." "Aku mengerti, Paksi. Maafkan ibumu ini. Aku telah menyembunyikan dosa ini hampir selama 20 tahun. Paksi Pamekasan tidak menjawab. "Selama ini, aku selalu berpura-pura bersih. Di hadapanmu aku bersikap seakan-akan seorang ibu yang baik, yang lembut dan tidak bersalah. Aku menjadi seolah-olah ibu yang arif, yang mencintai dan mengabdikan hidupnya bagi keluarganya. Tetapi kau sekarang mengetahuinya, Paksi, bahwa semua itu adalah pura-pura belaka. Tidak ada yang bersih, tidak ada yang tidak bernoda, tidak ada pula yang arif." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia masih tetap berdiam diri. Namun ketika terdengar giginya gemeretak, maka darahnya mulai mengalir lagi dari luka-lukanya.
Paksi, usahakan tenangkan hatimu, nak. Gejolak jantungmu dapat menekan darahmu keluar dari luka-lukanya. Paksi Pamekasan masih tetap berdiam diri, sementara ibunya mulai lagi mencuci luka-luka di tubuh Paksi Pamekasan itu. Kau membawa obat untuk luka-lukamu? Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi diambilnya sebuah kantong kecil di kantong ikat pinggangnya yang lebar. Ibunya tidak bertanya lagi. Ia mengerti bagaimana menggunakan obat yang berupa serbuk yang tidak begitu lembut itu. Ketika bubuk ramuan obat untuk luka baru itu ditaburkan di luka-luka Paksi Pamekasan, maka Paksi pun harus mengatupkan giginya rapat-rapat. Luka-lukanya terasa sangat pedih. Tetapi Paksi Pamekasan sudah tahu bahwa akibat sentuhan obat itu, luka-lukanya tentu akan terasa pedih dan panas, bahkan seperti tersentuh bara. Namun dalam pada itu, selagi luka-luka Paksi Pamekasan sedang diobati, pintu serambi samping yang ditutup itu diketuk perlahan-lahan. Ibu, ibu. Suara adik perempuan Paksi Pamekasan. Apa, Nduk? Ada 2 orang tamu, Ibu. Rasa-rasanya aku mengenal mereka berdua, kawan Kakang Paksi. Paksi Pamekasan pun segera bangkit, dikenakannya baju dan disambarnya tongkatnya. Hati-hati, Paksi. Paksi Pamekasan dan ibunya pun kemudian pergi ke pintu peringgitan yang sedikit terbuka. Ketika adik perempuan Paksi Pamekasan masuk ke dalam, pintu itu tidak ditutupnya dengan rapat. Jantung Paksi Pamekasan berdesir. Dari celah-celah pintu itu ia melihat Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo berdiri di depan tangga pendopo. Karena itu maka dengan tergesa-gesa Paksi Pamekasan pun keluar lewat pintu yang sedikit terbuka itu. Marilah Pangeran, marilah Raden. Paksi Pamekasan mempersilahkan. Ibunya yang matanya masih pengap telah menyusul Paksi Pamekasan dan mempersilahkan pula Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya untuk naik. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo terkejut melihat keadaan Paksi Pamekasan. Baju yang dipakai Paksi Pamekasan dengan tergesa-gesa itu adalah bajunya yang ternoda darah. Karena itu, dengan tergesa-gesa keduanya mendekati Paksi Pamekasan. Dengan serta-merta, Pangeran Benowo pun bertanya, "Kau kenapa, Paksi?" "Silakan duduk, Pangeran. Silakan duduk, Raden." Keduanya pun kemudian duduk di peringgitan, sementara ibu Paksi itu pun berkata pula, "Silakan, Raden. Aku mohon diri ke belakang. Silakan, Pangeran." "Silakan, Bibi. Tetapi Bibi tidak usah menjadi sibuk karena kedatangan kami." "Tidak, Pangeran. Tidak." Demikian ibu Paksi Pamekasan itu hilang di balik pintu peringgitan. Maka Pangeran Benowo pun mengulangi pertanyaannya. "Kau kenapa, Paksi?" Sebelum Paksi Pamekasan menjawab, Raden Sutawijaya pun berkata, "Kami menjadi sangat cemas bahwa kau tidak datang pada waktunya. Ketika kami menelusuri jalan yang mungkin kau lalui, kami mendapat keterangan bahwa telah terjadi pertempuran antara beberapa orang yang tidak dikenal. Di antara mereka adalah seorang penjual gerabah yang kuda serta dagangannya diketemukan. Tetapi penjual gerabahnya tidak ada di sekitar tempat itu. Yang mereka ketemukan hanyalah 3 sosok mayat. Yang Maha Agung masih melindungi hamba," berkata Paksi Pamekasan. "Tetapi hamba terluka." "Kaukah yang membunuh ketiga orang itu?" bertanya Pangeran Benowo. Paksi Pamekasan menundukkan kepalanya. Katanya, "Hamba tidak mempunyai pilihan lain." "Kau memang tidak mempunyai pilihan lain, Paksi.
nampaknya kau terluka cukup parah, berkata Raden Sutawijaya. Itulah sebabnya aku tidak kembali ke tempat yang kita tentukan. Aku tidak akan dapat menghindari perhatian orang kepadaku. Baju yang berbercak darah, tubuh yang lemah dan seluruh keadaanku yang nampak parah. Tetapi aku dapat menyelinap lewat lorong-lorong sempit mencapai rumah ini. Baru kemudian aku akan pergi menemui Raden dan Pangeran Benowo. Pangeran Benowo pun kemudian sempat melihat luka-luka Paksi Pamekasan yang sudah diobati oleh ibunya. Namun masih jelas betapa parahnya luka-luka di tubuh Paksi Pamekasan itu. Namun sebenarnya lah bahwa pedih luka di tubuh Paksi Pamekasan itu tidak sepedih luka di hatinya. Tetapi Paksi Pamekasan tidak mengatakannya kepada Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya seutuhnya. Paksi Pamekasan pun kemudian hanya menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan 3 orang pengikut ayahnya yang tentu pengikut Haryo Wisoko pula. Mereka dapat mengenali aku, berkata Paksi Pamekasan. Ternyata kau mampu mengatasinya. Yang Maha Agung masih melindungi aku. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian Pangeran Benowo itu pun bertanya, "Sekarang apa yang akan kau lakukan? Apakah kita akan kembali ke barak?" Paksi Pamekasan tidak segera menjawab. Wajahnya membayangkan keraguan-raguan. Tubuhnya masih terasa lemah sekali. Sedangkan jika mereka kembali ke barak, mereka harus berjalan kaki. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya pun berkata, "Menurut pendapatku, kita bermalam saja di rumahku. Biarlah beberapa orang prajurit pergi ke padepokan, memberitahukan bahwa kita bermalam di kota raja, agar seisi padepokan tidak menjadi gelisah menunggu. Nampaknya kau masih perlu beristirahat." "Aku dapat bermalam di sini," berkata Paksi Pamekasan. Kita tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa para pengikut Haryo Wisoko masih berkeliaran. Jika kau bermalam di sini, kemungkinan buruk itu dapat terjadi, kecuali jika ayah mengirimkan sekelompok petugas untuk mengawasi langsung rumah ini. Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Tentu ia tidak ingin menyibukkan beberapa orang prajurit untuk menjaganya. Sementara itu, tubuhnya masih terasa sangat lemah. Karena itu maka Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, "Baiklah Raden, aku akan mengikuti Raden." Namun Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo tidak tergesa-gesa. Mereka masih berada di rumah Paksi itu untuk beberapa lama. Sementara itu, adik perempuan Paksi Pamekasan menghidangkan minuman dan beberapa potong makanan bagi tamu-tamu Paksi itu. "Biarlah aku berganti pakaian agar tidak menarik perhatian orang di sepanjang jalan," berkata Paksi Pamekasan kemudian. Setelah mempersilahkan tamunya minum dan makan makanan yang dihidangkan, maka Paksi Pamekasan pun masuk ke ruang dalam. Kepada ibunya Paksi Pamekasan minta pakaian yang bersih untuk dipakainya. "Kau akan kemana, Paksi?" bertanya ibunya. "Aku akan pergi ke rumah Raden Sutawijaya." "Kau akan bermalam di sana?" "Iya, besok aku akan kembali ke padepokan." "Kapan kau datang lagi menemui ibu?" "Aku tidak dapat mengatakan." "Masih ada yang ingin aku jelaskan, Paksi?" "Tidak, semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan." "Aku mohon, kau bersedia mendengarkannya, Paksi?" "Tidak perlu. Aku sudah mengerti seluruhnya apa yang terjadi. Untuk seterusnya, ibu tidak usah memikirkan aku." "Paksi, kau jangan menambah beban di hatiku." "Tidak,
Aku justru ingin mengurangi beban ibu. Jangan pikirkan aku lagi. Aku orang yang tidak dikehendaki berada di dalam lingkungan keluarga ini. Paksi. Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ia berkata, "Beri aku pakaian yang ada, Ibu." Ibunya memang masih menyimpan pakaian Paksi Pamekasan. Karena itu, maka ibunya pun telah memberikan sepengadek pakaian yang terbaik. Tetapi Paksi Pamekasan menolak. Katanya, "Ibu lihat pakaian Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo. Pantaskah aku, Paksi anak yang tidak berayah ini, memakai pakaian seperti ini?" "Paksi, berhentilah menusuk perasaan ibumu dengan kata-katamu. Aku sudah mengatakan bahwa aku bersalah. Aku telah hidup dalam kepura-puraan selama hampir 20 tahun. Aku sudah mengaku betapa kotornya hati ibu ini. Aku sudah mengatakan bahwa hampir saja kakekmu membunuhku." Paksi Pamekasan tidak menjawab, sementara ibunya berkata selanjutnya, "Aku menyesal. Kenapa kakekmu tidak jadi membunuhku? Aku menyesal bahwa ada juga seorang anak muda seperti Sarpa Biwada yang bersedia menjual dirinya menikahi aku seharga harta warisan kakekmu. Paksi, jika aku mati saat itu, aku tidak akan mengalami perlakuan sekeji ini dari anakku sendiri." Ibunya menangis lagi. Ditutupnya wajahnya dengan pakaian Paksi Pamekasan yang dikembalikan kepadanya itu. Diusapnya matanya yang basah dan diciumnya pakaian Paksi Pamekasan sambil berkata di sela-sela isaknya, "Paksi, sekarang aku tidak berhak lagi menciummu, Ger. Tetapi aku akan menerima kenyataan ini. Betapapun pahitnya, dosa yang aku sudah jalani memang harus mendapat hukuman." Jantung Paksi Pamekasan pun bergetar. Tiba-tiba saja ia berjongkok di depan ibunya sambil memeluk kakinya. "Maafkan aku, Ibu. Paksi, Paksi." Didekapnya kepala anaknya, sementara tangisnya menjadi semakin keras. Adik perempuan Paksi Pamekasan bukan lagi anak-anak. Ia sudah menjadi remaja, sehingga anak itu sudah dapat menangkap getar kepahitan hidup ibu dan kakaknya itu. Meskipun ia tidak tahu sebab yang sebenarnya, namun ia ikut mengusap air matanya ketika ia melihat ibunya memeluk kepala kakaknya. Beberapa saat kemudian, Paksi Pamekasan pun bangkit berdiri sambil berdesis. "Ibu, aku minta pakaian yang sesuai dengan pakaian Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo." Ibunya mengangguk. Ketika ibunya masuk ke dalam biliknya, maka adik perempuan Paksi Pamekasan itu pun mendekatinya. Tetapi ia tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi, karena ia tahu bahwa Paksi Pamekasan tentu tidak akan mengatakannya. Paksi Pamekasan mengusap rambut adiknya yang lembut hitam legam. Katanya dengan nada yang lembut, "Jaga ibu baik-baik." Adik perempuannya mengangguk kecil, namun ia pun bertanya, "Apakah sekarang Kakang akan pergi?" "Aku akan ikut Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo." "Bukankah Kakang akan sering pulang?" Tentu, Kakang akan sering pulang." Sejenak kemudian, maka Paksi Pamekasan pun telah berganti pakaian. Kepada ibunya Paksi berpesan agar pakaiannya yang bernoda darah itu dibuang saja. "Biarlah Karsa menguburnya di kebun belakang," jawab ibunya. Sejenak kemudian, maka Paksi Pamekasan pun telah minta diri. Demikian pula Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo. Dalam kesempatan pertama,
Aku akan datang lagi, Ibu, berkata Paksi Pamekasan kepada ibunya. Kemudian kepada adik perempuannya Paksi Pamekasan berpesan, "Jangan nakal, bantu ibu ya." Adik perempuannya mengangguk. Ibu dan adik perempuan Paksi Pamekasan itu pun melepas Paksi Pamekasan, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa di regol halaman rumahnya. Meskipun luka-lukanya sudah mampet, namun Paksi Pamekasan masih kelihatan letih. Kadang-kadang ia masih bertumpu pada tongkatnya. "Kau masih lemah, Paksi," berkata Pangeran Benawa. Paksi Pamekasan mengangguk, namun jawabnya, "Tetapi setelah minum dan makan, keadaan hamba sudah menjadi semakin baik." "Kita tidak akan tergesa-gesa," sahut Raden Sutawijaya. "Kita akan singgah untuk melihat apakah kuda-kuda beban kita masih ada." "Tetapi kuda-kuda beban yang bermuatan gerabah akan dapat menarik perhatian, Raden," berkata Paksi Pamekasan. "Mungkin para pengikut Haryo Wisoko, tetapi mungkin para prajurit yang datang ke tempat pertempuran itu." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, "Kau benar, Paksi. Jadi apakah sebaiknya kita tinggalkan saja kuda itu di sana?" "Ya, Raden. Menurut pendapatku, kita tinggalkan saja kuda-kuda beban itu." "Aku sependapat," sahut Pangeran Benawa. "Tetapi tidak ada salahnya jika kita lewat dan melihat apakah kuda-kuda beban itu masih di sana." Ketiganya pun kemudian berjalan melewati tempat mereka bertiga sepakat untuk bertemu. Di tempat itu Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa menunggu Paksi Pamekasan. Tetapi Paksi Pamekasan tidak kunjung datang karena Paksi langsung pulang ke rumahnya. Namun Paksi Pamekasan tidak mengatakan kepada Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya dorongan apakah yang memaksanya langsung pulang menemui ibunya. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya menduga bahwa Paksi Pamekasan pulang untuk segera mengobati luka-lukanya yang parah, serta mencari pakaian yang lain yang tidak koyak-koyak dan bernoda darah. Namun langkah mereka tertahan ketika mereka mendekati tempat Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa meninggalkan kuda-kuda beban mereka. "Ada sekelompok prajurit," desis Raden Sutawijaya. Pangeran Benawa pun menyahut, "Kita melihat dari tempat ini apa yang dilakukan oleh para prajurit itu." Ketiga orang itu pun kemudian berhenti. Raden Sutawijaya berdiri di sisi lain, sedangkan Pangeran Benawa dan Paksi Pamekasan berdiri bersandar dinding halaman rumah di pinggir jalan itu. Ternyata para prajurit itu telah membawa kedua kuda beban yang ditinggalkan oleh Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa. "Kita tidak akan dapat membawa kuda beban berkeliling lewat lorong-lorong sempit lagi," berkata Pangeran Benawa. "Iya," Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Ketika para prajurit itu menemukan 3 sosok mayat dan kuda beban yang aku tinggalkan, maka mereka pun mencurigai setiap kuda beban." Namun beberapa saat kemudian para prajurit itu pun pergi sambil membawa kuda beban yang membawa gerabah itu. Sedangkan beberapa orang yang mengerumuninya telah pergi pula seorang demi seorang. Demikian para prajurit itu pergi. Maka Raden Sutawijaya telah mengajak Pangeran Benawa dan Paksi Pamekasan melanjutkan perjalanan. "Kau tidak apa-apa, Paksi?" bertanya Pangeran Benawa. "Tidak, Pangeran," jawab Paksi Pamekasan. Bertiga mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Ki Gede Pemanahan. Ketika mereka sampai di rumah itu, maka mereka pun segera memberikan laporan kepada Ki Gede tentang peristiwa yang dialami oleh Paksi Pamekasan ketika ia menjajakan gerabah dengan kuda bebannya.
Syukurlah bahwa kau berhasil mengatasi mereka bertiga, Paksi. Iya, Ki Gede. Aku mengucap syukur atas perlindungan yang maha agung. Apakah mereka bertiga mengenalimu? Iya, Ki Gede. Mereka mengenali aku, anak Tumenggung Sarpawiwada. Apakah mereka akan menangkapmu atau membunuhmu? Agaknya perintah yang mereka terima adalah membunuhku di tempat, tidak menangkapku. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam, ia pun berkata, bagaimana mungkin Ki Tumenggung itu memerintahkan untuk membunuh anaknya? Tetapi itulah yang terjadi, Ki Gede, sahut Paksi Pamekasan. Baiklah, kau beristirahat di sini. Biarlah nanti prajurit penghubung pergi ke padepokan di hutan Japung untuk memberitahukan bahwa kalian bertiga tidak pulang malam ini, sehingga Ki Panengah dan Ki Waskita tidak menjadi gelisah. Demikianlah, maka malam itu Paksi Pamekasan berada di rumah Ki Gede Pemanahan. Di rumah Ki Gede, Paksi Pamekasan mendapat pengobatan yang lebih baik. Bukan sekedar obat yang ditaburkan di atas luka-lukanya saja, tetapi ia pun mendapat minuman yang dapat memacu pulihnya kekuatannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.